Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rizky Nurdayati dengan NIM 1080, Laili Nur Aziza dengan NIM 1088, dan Fatus Rafida dengan NIM akhir 1101. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan hasil dari artikel yang telah kami susun dengan judul Perbedaan Upah dan Kesempatan Kerja antara Buruh Tani Laki-laki dan Perempuan pada Usaha Tani Padi di Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Pada bab 1 pendahuluan, Indonesia merupakan negara agraris dengan mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian, terutama pada komoditas tanaman pangan padi. Petani pada komoditas padi dibedakan menjadi petani pemilik lahan, petani penggarap lahan, dan buruh tani, di mana pembagian tersebut menyebabkan buruh tani menempati kelas bawah pada stratifikasi sosial. Kemudian keberhasilan budidaya padi bergantung pada input produksi yang digunakan, termasuk penggunaan tenaga kerja, dengan kata lain buruh tani, di mana laki-laki bekerja selama 35 jam seminggu, sedangkan perempuan hanya 29 jam per minggu. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan gender. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya perbedaan dalam pemberian upah dan kesempatan kerja yang dimiliki buruh tani, termasuk di Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Pada bab 2 tinjauan pustaka, yang pertama, usaha tani padi merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup petani dengan menggunakan tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan keterampilan petani untuk usaha padi, menurut Zama dan kawan-kawan tahun 2020. Kedua, buruh tani merupakan petani yang bekerja kepada pemilik sawah dengan cara harian atau borongan. Kerja untuk membantu petani mengolah sawah dengan tujuan mendapatkan upah, menurut Juanda dan kawan-kawan tahun 2019. Yang ketiga, tingkat upah merupakan imbalan yang diwajibkan kepada buruh berdasarkan jam kerja, barang yang dihasilkan, dan pekerjaan yang dilakukan, menurut Effendi dan kawan-kawan tahun 2020. Yang keempat, kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang memerlukan pekerjaan, menurut Helen dan kawan-kawan tahun 2017. Yang terakhir, gender equality merupakan perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi budaya yang dinamis dan berbeda di setiap tempat, menurut Puspita Swati tahun 2012. Kemudian di sini ada kerangka konseptual yang kelompok kami gunakan, yaitu judul, isu makro, isu mikro, penelitian terdahulu, dan landasan teori yang digunakan. Terakhir ada rumusan masalah. Pada bab 3, metode penelitian, yang pertama ada jenis penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian yaitu petani pemilik lahan, petani penggarap lahan, buruh tani yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian penyuluh pertanian dan kelompok tani yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Yang ketiga ada teknik dan instrumen pengumpulan data yang terdiri dari data primer, merupakan data geografis dan pendudukan Desa Tegal Arum yang diperoleh dari studi dokumentasi administrasi desa, teori pendukung, penelitian terdahulu, dan literatur terkait. Kemudian data sekundernya berasal dari data olahan lembaga, buku, jurnal, dan lainnya. Kemudian tekniknya yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian keempat, prosedur penelitian yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama ada perencanaan dan menyusun pedoman wawancara. Kedua, studi eksplorasi ke lokasi penelitian. Ketiga, pelaksanaan penelitian. Dan terakhir, menyusun laporan penelitian. Baik, selanjutnya adalah teknik analisis data yang kami gunakan. Untuk model analisis deskriptif ini menggunakan metode Miles and Huberman, yang mana memiliki 3 komponen yang digunakan untuk analisis data, meliputi reduksi data, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini sesuai dengan literatur yang kami gunakan dari Mujahidin tahun 2019. Untuk grafik ataupun gambar dari model teknik analisis datanya sudah tertera di PPT, yang mana ada pengumpulan data, kemudian kita reduksi dan kita sajikan untuk kemudian ditarik kesimpulan atau verifikasi. Nah, untuk teknik kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi, yang mana untuk teknik pengumpulan datanya kan diperoleh dari wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Untuk pembahasannya ada 2 poin. Yang pertama, kesenjangan upah buruh tani laki-laki dan perempuan. Untuk yang kedua adalah kesempatan kerja buruh tani laki-laki dan perempuan. Untuk pembahasan yang pertama ini terkait dengan budaya patriarki di Desa Tegal Arum itu menjadikan adanya ketimpangan pemberian upah, di mana lebih mementingkan kedudukan buruh tani laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, untuk perbedaan tersebut dapat dilihat dari besaran upah yang diterima dan sistem pemberian upah yang diterapkan. Nah, untuk kesempatan kerja buruh tani laki-laki dan perempuan, yang mana untuk perbedaan kesempatan kerja buruh tani laki-laki dan perempuan ini berkaitan dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan, baik dari kebutuhan dan juga penyelesaian pekerjaannya. Untuk kebutuhan itu didasarkan pada segi kekuatan, ketelatenan, dan kerapian, di mana masih dipandang stereotip berdasarkan gender
laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu dari pembahasan tersebut. Nah, untuk pembahasan yang pertama untuk kesenjangan upah, yang mana untuk penyajian datanya tertera dari adanya budaya patriarki yang menjadi penyebab utama, yang mana itu menimbulkan perbedaan upah dan penerapan sistem upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan. Nah, untuk poin yang pertama, besaran dan sistem upah buruh tani perempuan, yang mana untuk upahnya sebesar 50.000, di mana hari kerjanya dari pukul 7 pagi sampai jam 1 siang dengan istirahat 30 menit. Nah, untuk kegiatan pekerjaannya biasanya meliputi tanam padi, menyaingi gulma, dan panen padi. Hal itu karena dianggap masih bisa dilakukan perempuan dan dianggap lebih ringan dari pekerjaan yang biasanya dilakukan laki-laki. Nah, untuk sistem upahnya itu dilakukan secara sistem upah harian berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan juga buruh tani. Nah, untuk poin yang kedua, besaran dan sistem upah buruh tani laki-laki, yang mana besaran upahnya sebesar 75.000 dengan jam kerja mulai dari jam 6 sampai 11.000. Adapun kegiatannya itu pengolahan lahan, pengolahan tanah, dan juga pengangkutan gabah, yang mana dirasa lebih berat. Biasanya juga dilakukan pembejakan yang dikerjakan oleh buruh tani laki-laki. Nah, untuk sistem upahnya juga dilakukan dengan harian dan juga borongan. Untuk yang borongan ini untuk pengolahan tanah itu sebesar 200.000 per 0,2 hektar, sedangkan untuk pengangkutan sebesar 20.000 per karung. Hal ini bisa kita simpulkan sementara bahwa untuk yang besaran upah dan antara buruh tani laki-laki dan perempuan itu lebih tinggi tingkatannya dari buruh tani laki-laki, baik dari besaran upah dan juga dengan jam kerja yang lebih sedikit. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kesempatan kerja yang dimiliki oleh buruh tani laki-laki dan perempuan di Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempuh, Kabupaten Banyuwangi. Dapat dilihat pada gambar di atas itu merupakan skema kesempatan kerja, di mana terdapat perbedaan kesempatan kerja berdasarkan gendernya. Adanya pembagian dan perbedaan kesempatan kerja tersebut diakibatkan karena masih adanya budaya patriarki. Untuk kesempatan kerja buruh tani perempuan itu cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan buruh tani laki-laki. Kenapa? Karena buruh tani perempuan dipandang secara marginal dan tersubordinasi yang lekat dengan feminisme, sehingga kesempatan kerja yang dimiliki oleh buruh tani perempuan biasanya berupa pekerjaan yang tergolong ringan dan tidak membutuhkan tenaga besar, serta cenderung bersifat feminisme, di mana memerlukan ketelatenan, ketelitian, kerapian, dan kesabaran. Berdasarkan hal tersebut, maka jenis pekerjaan yang dimiliki oleh buruh tani perempuan yaitu pada proses penanaman padi, penyiangan gulma, dan pemanenan padi. Sedangkan kesempatan kerja untuk buruh tani laki-laki lebih mendominasi pada usaha tani padi, di mana pekerjaan yang bersifat berat, membutuhkan tenaga kerja dan kecepatan yang tinggi, serta kemampuan pengoperasian teknologi banyak dilakukan oleh buruh tani laki-laki. Berdasarkan kesempatan kerja tersebut, maka buruh tani laki-laki banyak dipekerjakan untuk kegiatan membajak sawah, baik dengan traktor ataupun mencangkul, serta kegiatan dalam pengangkutan gabah. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa besaran upah yang diterima buruh tani perempuan di Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempuh, Kabupaten Banyuwangi itu lebih kecil dibandingkan buruh tani laki-laki, di mana didasarkan pada hasil kerja yang dilakukan dengan penerapan sistem upah serta jumlah pekerja dan kesepakatan antara buruh tani dengan petani pemilik atau petani penggarap lahan. Untuk kesempatan kerja buruh tani di Desa Tegal Arum didasarkan pada jenis pekerjaannya, di mana kesempatan kerja untuk buruh tani perempuan lebih sedikit dibandingkan buruh tani laki-laki. Hal tersebut dikarenakan buruh tani perempuan hanya ditempatkan pada pekerjaan yang bersifat feminisme saja, sehingga kesempatan yang dimiliki cenderung lebih sedikit. Selanjutnya untuk saran yaitu petani pemilik atau penggarap lahan dalam mempekerjakan buruh tani sebaiknya memahami kesetaraan gender sehingga dapat memberikan keadilan. Selain itu, pemerintah bersama stakeholder di bidang pertanian sebaiknya melakukan pelatihan terkait usaha tani guna mengasah keterampilan buruh tani. Sekian presentasi dari kelompok 9 mengenai perbedaan pemberian upah dan kesempatan kerja yang dimiliki buruh tani baik laki-laki ataupun perempuan di Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempuh, Kabupaten Banyuwangi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.